Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, selamat malam rekan-rekan wabarakatuh. mahasiswa semuanya. Ya, dari AK304 dan KOS 305 ya. Hari ini kita sesuai dengan jadwal akan melakukan Vikon keempat. Iya, Vikon keempat, mata kuliah manajemen strategik. Nah, sesuai dengan yang sudah disepakati bahwa hari ini kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok dari kelompok 7 dan 8. Iya, kita seperti biasa akan dimulai dari kelompok 7 dulu ya. Iya, sebelum memulai presentasinya, jadi kelompok 7 ini akan mempresentasikan tentang strategi formulation ya dalam ya atau konteksnya tentang corporate strategy. Di sini ada Mbak Sekar. Mbak Sekar sudah hadir. Biar Bu. Baik. Oh iya, terima kasih Mbak Sekar. Ada Mas Mikel Johannes Nainggolan sudah hadir. Mas Mikel. Terus saya salah ini ya, salah salah takutnya typo nih. Johan. Izin Bu, Heeh. untuk yang bersangkutan tidak berkontribusi di kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Rohmatul. Apa namanya? Informasinya nanti akan dijadikan catatan dan penilaian dari akumulasi nilai tugas Mas Mikel. Baik, jadi dikonfirmasi Mas Mikel tidak ada kontribusi ya. Terus selanjutnya ada Mbak Nurus. Ada ya. Terima kasih Mbak Nurus. Baru mau on mic dia. Mbak Rohmatul Ulia Hadir sudah Bu. hadir. Baik. Dan Mbak Salsabila. Hadir Bu. Baik. Ada Mbak Efri. Hadir Bu. Baik, dan terakhir ada Mbak Mei. Oke, kepada kelompok 7, siapa yang akan share screen? Saya Ibu. Iya, Mbak Izin Rohmatul. ya Mbak Bu. Manggilnya apa Mbak Ulia? Iya Bu Ulia. Oh, Mbak Ulia. Oke. Mbak Ulia dan rekan-rekan kelompok 7 dipersilakan untuk share screen dan memulai pemaparan hasil diskusinya. Pemaparan bisa dilakukan selama maksimal 30 menit dan setelah itu nanti kita akan melakukan diskusi untuk pertanyaan yang berkaitan dengan tema dari kelompok 7. Baik, silakan kepada kelompok 7 dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, izin Ibu untuk materi sudah terlihat di layar ya Ibu. Ya, sudah terlihat jelas, Mbak. Baik, izin saya mulai ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Syifa dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait materi formulation strategi khususnya corporate strategi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Deskar Wahyu Utami, yang kedua Nurul Syarifah, yang ketiga Rohmatulia Kadis, yang keempat Sasalbila Zera Paresia, yang kelima Efri Maulida Nasution, dan yang terakhir Medi Jati. Untuk mengawali materi, kami akan menjelaskan terkait pengertian dan komponen strategi. Menurut Griffin, strategi adalah serangkaian rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, tidak hanya untuk mencapai, strategi ini dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi. Bagi organisasi bisnis, strategi ini dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis di tengah persaingan dengan kompetitor dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Komponen strategi ada tiga. Yang pertama yaitu kompetensi yang berbeda, yang kedua ruang lingkup, dan yang ketiga distribusi sumber daya. Untuk kompetensi yang berbeda yaitu suatu yang dimiliki perusahaan dan perusahaan melakukannya lebih baik dibanding perusahaan lain. Atau bisa disebut juga suatu keunggulan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan jika dibanding dengan perusahaan lain. Untuk komponen yang kedua yaitu ruang lingkup. Yang dimaksud dengan ruang lingkup adalah lingkungan di mana organisasi atau perusahaan beraktivitas, apakah secara lokal, nasional, atau internasional. Maka strategi perusahaan mencakup ruang lingkup perusahaan. Dan yang ketiga, distribusi sumber daya.
Yang dimaksud distribusi sumber daya adalah bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan atau mendistribusikan sumber daya untuk menerapkan strategi perusahaan. Selanjutnya, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Nah, perusahaan dalam menjalankan strategi untuk memenangkan persaingan bisnis, maka 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 sebelumnya harus dilakukan perumusan strategi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu penilaian keperluan. Sebelum strategi disusun, perlu ditanyakan apakah penyusunan atau perubahan strategi itu diperlukan. Hal ini berkaitan dengan apakah strategi yang akan dilakukan sesuai dengan tuntutan perubahan di lingkungan organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis lingkungan internal dan eksternal berupa penilaian kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan yang dihadapi perusahaan atau dalam bahasa lain itu biasa disebut sebagai analisis SWOT. Yang ketiga yaitu pemilihan strategi. Setelah dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, maka perusahaan perlu menentukan strategi yang sesuai dengan keadaan perusahaan dari berbagai alternatif yang ada. Dan yang keempat yaitu implementasi strategi. Setelah dilakukan pemilihan strategi, maka hal selanjutnya yaitu implementasi strategi. Nah, berikut adalah tingkatan strategi. Dalam sebuah organisasi, tingkatan strategi itu ibarat sebuah piramid di mana yang paling atas itu ada yang namanya strategi korporasi. Nah, strategi korporasi ini ditetapkan oleh manajemen tertinggi dalam organisasi. Nah, manajemen tertinggi ini siapa aja? Manajemen tertinggi ini ada komisaris, pemegang saham, RUPS, dan lain-lain. Nah, strategi korporasi ini berfokus pada keputusan besar yang memengaruhi seluruh perusahaan dan penentuan arah perusahaan secara keseluruhan. Secara umum, strategi korporasi melibatkan tujuan jangka panjang dan investasi keuangan. Selanjutnya, untuk tingkatan kedua yaitu strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis ditetapkan oleh manajer unit bisnis dan berfokus pada bagaimana unit bisnis bersaing di pasar atau industri tertentu. Dan yang terakhir yaitu strategi fungsional. Strategi fungsional Strategi fungsional ini mendukung strategi tingkat korporasi dan bisnis dengan optimalisasi sumber daya dan proses. Strategi fungsional ini berfokus pada fungsi-fungsi perusahaan seperti pemasaran, keuangan, sumber daya, dan operasional. Selanjutnya, terkait strategi korporasi, lebih dalam akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Kak Nurus, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait strategi korporasi. Strategi korporasi sendiri yaitu strategi yang berfokus pada pilihan arah untuk sebuah perusahaan secara keseluruhan dan manajemen bisnis atau portofolio produknya. Strategi korporasi ini mengatur keputusan tentang arus keuangan perusahaan dan sumber daya lain yang masuk dan keluar dari perusahaan. Nah, dalam pendekatan strategi korporasi ini ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu directional strategi, yang kedua yaitu analisis portofolio, dan yang ketiga yaitu parenting strategi. Untuk directional strategi sendiri ini, orientasi secara keseluruhan perusahaan terhadap pertumbuhan, stabilitas, atau penghematan. Sementara untuk analisis portofolio ini, industri atau pasar di mana perusahaan bersaing melalui produk dan unit bisnisnya. Dan yang terakhir yaitu parenting strategi, yaitu cara manajemen untuk mengkoordinasikan aktivitas, mengirimkan sumber daya, dan menumbuhkan kemampuan di antara lini produk dan unit bisnis. Untuk yang selanjutnya yaitu directional strategi. Kak, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, directional strategi ini terdiri dari 3 orientasi umum, yaitu orientasi terhadap pertumbuhan, stabilitas, dan penghematan. Orientasi terhadap pertumbuhan sendiri ini merupakan strategi yang memperluas aktivitas perusahaan. Orientasi stabilitas ini merupakan strategi yang tidak mengubah aktivitas perusahaan saat ini.
Kak, sebelumnya, Kak, masih direksional. Dan untuk orientasi penghematan ini merupakan strategi yang mengurangi tingkat aktivitas perusahaan. Nah, strategi direksional ini berguna untuk perusahaan yang beroperasi hanya dalam satu industri dengan satu lini produk dan perusahaan yang beroperasi di bawah industri dengan banyak lini produk. Untuk selanjutnya yaitu growth strategi. Slide selanjutnya, Kak. Nah, growth strategi ini adalah strategi untuk memperluas aktivitas perusahaan. Ada dua, yaitu concentration growth dan diversification strategi. Untuk concentration growth sendiri yaitu dijalankan ketika produk perusahaan memiliki potensi pertumbuhan. Itu ada dua, vertikal dan horizon. Untuk vertikal sendiri, untuk vertical growth sendiri yaitu pertumbuhan yang dapat dicapai dengan memperluas operasi perusahaan atau dengan akuisisi bisnis. Sementara untuk horizon growth sendiri ini dapat dicapai dengan memperluas operasi ke daerah geografis lain atau meningkatkan jangkauan produk dan jasa yang ditawarkan ke pasar. Sementara diversification strategi sendiri ini ada dua, diversifikasi konsentrik dan diversifikasi konglomerat. Diversifikasi strategi sendiri ini perusahaan sulit tumbuh jika hanya mengandalkan bisnis utamanya. Untuk yang diversifikasi konsentrik ini, strategi memperluas bisnis ke produk atau pasar baru yang masih memiliki hubungan dengan bisnis utama perusahaan. Sementara diversifikasi konglomerat ini, strategi memperluas bisnis ke industri yang sama sekali berbeda dari bisnis utama perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sekar. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai stability strategi atau strategi stabilitas. Strategi stabilitas merupakan strategi korporasi di mana perusahaan memilih untuk mempertahankan arah, skala, dan jenis bisnis yang sudah ada tanpa melakukan ekspansi besar maupun pengurangan aktivitas secara signifikan. Strategi ini biasanya diterapkan ketika perusahaan berada dalam kondisi yang relatif stabil dan kinerjanya cukup baik. Tujuan utama dari strategi bisnis ini adalah menjaga konsistensi kinerja perusahaan sekaligus meminimalkan resiko. Dalam strategi ini, biasanya perusahaan lebih fokus pada efisiensi internal, perbaikan proses, serta optimalisasi sumber daya yang sudah dimiliki dibandingkan dengan mengejar pertumbuhan perusahaan yang agresif. Ada 3 pendekatan utama di sini. Yang pertama ada profit strategi, yaitu strategi yang menekankan maksimalitas jangka pendek dengan memanfaatkan posisi pasar yang sudah kuat. Yang kedua ada pause strategi, sesuai dengan namanya, yaitu strategi jeda sementara, yaitu strategi menunda ekspansi untuk sementara waktu untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi internal. Lalu yang ketiga ada no change strategi, yaitu ini adalah keputusan untuk melanjutkan kebijakan dan operasi yang sudah berjalan tanpa perubahan signifikan. Dengan strategi ini, perusahaan berupaya untuk menjaga keberlangsungan usaha sambil mempersiapkan langkah strategi selanjutnya. Next slide. Selanjutnya adalah retrenchment strategi. Ada kalanya perusahaan ini tidak berjalan secara cerah atau mulus. Ada kalanya perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang cukup serius. Nah, di sini kita bisa menggunakan retrenchment strategi atau strategi penghematan. Strategi ini bukan hanya langkah untuk mundur selangkah, tetapi strategi ini justru mundur untuk dapat melompat lebih jauh. Artinya, strategi ini merupakan strategi korporasi yang diterapkan ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja, tekanan keuangan, atau lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan. Tujuan utama dari strategi ini adalah memulihkan
stabilitas keuangan dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Nah, retrenchment strategi ini umumnya dilakukan melalui pengurangan lingkup ataupun ukuran operasi perusahaan. Ada 4 strategi, dari yang paling pertama yaitu turnaround strategi. Ini adalah strategi yang paling pertama dilakukan ketika perusahaan mengalami penurunan. Di sini adalah fokusnya dengan melakukan efisiensi operasional. Ada 2 tahapan. Yang pertama ada kontraksi dan yang kedua ada konsolidasi. Kontraksi ini merupakan tahap awal dalam turnaround strategi yang dimana fokusnya ini pada tindakan penghematan secara cepat dan tepat untuk menghentikan penurunan kinerja perusahaan. Lalu yang kedua ada konsolidasi, di mana setelah kondisi keuangan dan juga operasional mulai terkendali melalui kontraksi, perusahaan memasuki tahapan konsolidasi, di mana konsolidasi ini merupakan fase penataan dan penguatan organisasi yang lebih ramping hasil dari proses kontraksi sebelumnya. Yang kedua ada captive company strategi. Jika turnaround ini tidak cukup, kita mungkin terpaksa akan mengambil opsi yang kedua, di mana strategi ini dilakukan dengan perusahaan mengikatkan diri pada satu pelanggan besar demi menjamin penjualan meskipun harus mengorbankan sebagian independensinya. Lalu yang ketiga ada sell out atau divestment strategi. Jika kondisi makin parah, maka kita dapat memasuki opsi yang ketiga. Yang pertama ada divestment, yaitu menjual satu unit bisnis atau lini perusahaan tertentu yang tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan visi perusahaan. Atau dengan sell out, yaitu menjual seluruh perusahaan kepada perusahaan lain. Ini dilakukan jika manajemen merasa tidak mampu lagi memperbaiki kondisi perusahaan. Dan yang terakhir, strategi yang paling ekstrim adalah bangkrut atau liquidation strategi, di mana perusahaan menyerahkan pengelolaannya kepada pengadilan atau menutup secara permanen dengan menjual seluruh asetnya. Nah, strategi ini biasanya menjadi pilihan terakhir jika perusahaan tidak lagi memiliki peluang untuk bertahan. Untuk selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Kak Efri. Silakan, Kak. Oke, selanjutnya tentang portofolio analisis, di mana portofolio ini tujuannya untuk mengevaluasi unit bisnis sebagai investasi yang menentukan mana yang harus didanai atau dilepas. Nah, portofolio ini nanti bukan hanya sekedar grafik, tapi merupakan cerita bagaimana mengubah data mentah menjadi keputusan bisnis. Nah, di bawah ini ada alat untuk menganalisis portofolio, yaitu menggunakan Boston Consulting Group Matrix. Di sini ada yang pertama adalah stars atau bintang, di mana pertumbuhan tinggi, pangsa pasarnya tinggi, membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan posisinya. Di mana kondisi keuangan perusahaan itu menghasilkan banyak uang, tetapi juga membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan posisi dan melawan pesaing. Strateginya ini yaitu terus berinvestasi untuk mempertahankan dominasinya. Dan lalu jika pasar mulai stabil, nanti stars akan berubah menjadi cash cows. Nah, cash cows ini adalah pertumbuhan rendah, di mana pangsa pasar tinggi menghasilkan banyak uang tunai yang bisa digunakan untuk membiayai unit lain. Jadi karakteristiknya itu pangsa pasarnya tinggi di industri dan pertumbuhannya sudah melambat atau matang. Kondisi keuangannya menghasilkan banyak uang tunai dengan biaya operasional yang rendah karena posisi pasarnya sudah kuat. Nah, strateginya yaitu keuntungan untuk mendanai riset, pengembangan, dan mendukung produk di kategori stars dan question mark. Nah, question marks ini adalah pertumbuhan tinggi, pangsa pasar rendah, dan membutuhkan dana pasar untuk bisa menjadi stars, jika tidak akan menjadi dog. Nah, di sini untuk question marks,
Produk ini berada di pasar yang menjanjikan namun posisinya masih lemah. Sering disebut problem child, di mana karakteristiknya pangsa pasar rendah, pertumbuhan pasar tinggi. Lalu kondisi keuangannya membutuhkan dana besar untuk tumbuh dan bersaing, namun belum pasti memberikan hasil yang pasti. Strateginya yaitu berinvestasi. Ada dua pilihan, yaitu berinvestasi besar-besaran agar berubah menjadi stars atau dilepaskan atau dispestasi jika tidak menunjukkan kemajuan. Lalu yang terakhir ada DOX, yaitu pertumbuhan rendah, pangsa pasar rendah, biasanya tidak menghasilkan profit signifikan dan seringkali divestasi. Nah, produk ini biasanya dianggap sebagai beban bagi perusahaan. Karakteristiknya yaitu pangsa pasarnya rendah di industri yang pertumbuhannya juga rendah. Nah, kondisi keuangannya eh, jarang menghasilkan laba yang signifikan dan seringkali hanya mampu menutupi biaya operasionalnya. Strateginya itu ya tadi yaitu rasionalisasi dan likuidasi. Jadi perusahaan biasanya akan menghentikan produksi atau menjual unit bisnis ini agar sumber daya bisa dialihkan ke tempat lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Megan. Baik, Kak Evri, terima kasih. Izin Bu Siva dan teman-teman rekan mahasiswa Unsya, saya akan melanjutkan terkait paparan dari kelompok 7, yaitu mengenai parenting strategi, yaitu strategi pengasuhan dari korporat. Jadi dalam parenting strategi perlu kita pahami bahwa dalam dunia bisnis, perusahaan induk atau parent tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekedar hanya bersifat pasif atau juga penagih dari setoran laba dari masing-masing bisnis unitnya, namun si perusahaan induk tersebut harus memiliki parenting advantage. Artinya sebuah unit bisnis harus bisa menghasilkan nilai yang lebih tinggi ketika di bawah naungan dari parenting strategi atau dari holdingnya dibandingkan jika dia berdiri sendiri atau mandiri. Jadi kalau kita formulasikan secara matematis bahwa value dari grup, value dari holding, dari grup itu harusnya lebih besar daripada penjumlahan dari value masing-masing unit bisnis yang dilakukan secara mandiri. Bagaimana cara melakukan parenting strategi, yaitu untuk menciptakan nilai tambah value yang tidak bisa dicapai jika unit bisnis berdiri sendiri. Kita akan mencontohkan cara konkret ketika seorang orang tua membantu anak-anaknya, yaitu anak-anaknya ini unit bisnis, dan kita akan coba dalam simulasi sebagaimana di dalam slide ini, yaitu bagaimana selaku orang tua atau induk ini menciptakan nilai. Ada 3 yang ditempuh dalam parenting strategi, yaitu sinergi horizontal, centralized function, dan juga core competencies. Kemudian di dalam sinergi horizontal atau horizontal sinergi, induk perusahaan atau parent dari company ini berperan sebagai penghubung antar unit-unit bisnis sehingga bisa saling bekerja sama, mutualisme, bukan saling bersaing satu sama lain. Kalau kita contohkan misalnya Indofood ketika memiliki unit bisnis menghasilkan mie instan dan juga Indofood mempunyai unit bisnis distribusi, maka mereka akan berbagi logistik dan juga database pelanggan. Nah, mie instan ini tidak perlu mencari truk sendiri untuk transportasinya, tapi sudah ada unit distribusi yang bisa melayani seluruh grup. Nilai tambahnya pasti akan mengakibatkan atau berdampak terhadap penurunan biaya transportasi dan juga kecepatan masuk ke pasar. Kemudian untuk centralized function, yaitu induk perusahaan atau parent dari company ini menarik dari fungsi-fungsi pendukung dari unit bisnisnya ke kantor pusat untuk dikelola secara terpusat. Antara lain yaitu terkait SDM, IT, keuangan, perpajakan, akuntansi, dan juga untuk kepentingan legal. Kalau kita contohkan, misalnya dalam hal parent ini menciptakan economies of scale atau skala ekonomi, jadi daripada 5 anak perusahaannya ini masing-masing membayar license software dari suatu IT dan juga memiliki tim legal secara sendiri-sendiri, maka akan lebih efisien jika tim IT atau tim legal atau tim perpajakan itu berada di kantor pusatnya untuk melayani semuanya. Nilai tambahnya pasti akan menghasilkan efisiensi biaya secara signifikan, biaya overhead bagi setiap unit bisnisnya. Kemudian dalam parenting strategi, cara yang ketiga adalah melakukan core kompetensi, yaitu induk perusahaan
menurunkan DNA dari kesuksesan yang dimiliki dari grupnya, yang yaitu keahlian khususnya kepada anak-anak perusahaan. Mekanismenya yaitu mentransfer manajer ahli misalnya, atau juga teknologi yang dimiliki oleh kantor pusat, ataupun juga standar kualitas dari pusat ke anak perusahaan. Nilai tambah pasti anak perusahaan bisa memiliki keunggulan yang kompetitif bila dibandingkan dengan perusahaan lain secara cepat, secara instan, karena menggunakan resep sukses yang sudah teruji yang dimiliki oleh parentnya. Baik, dalam slide selanjutnya, kelompok kami sudah menyiapkan studi kasus nyata, yaitu dari Indofood Sukses Makmur TBK. Jadi, di sini akan dikupas bagaimana teori corporate parenting diaplikasikan secara nyata oleh Indofood Sukses Makmur TBK yang merupakan perusahaan dari fast moving consumer good terbesar di Indonesia. Jadi kalau kita pahami dari Indofood Sukses Makmur ini, Indofood Sukses Makmur ini bertindak sebagai holding company yang mengayomi 4 pilar utama yang saling mendukung. Jadi kalau teman-teman masuk ke bursa, mungkin ada dua ya yang kita kenal, INDF dan juga ICBP ya, ICBP ya. Nah, ini adalah dua yang sudah terdaftar di BEI. Untuk INDF ini adalah holding company-nya, yaitu Indofood Sukses Makmur TBK. Jadi di dalam holding company ada 4 pilar utama yang saling mendukung. Yang pertama adalah Indofood Agri Resources, biasa kita kenal Indo Agri, yaitu yang berada di hulu, yaitu bergerak di perkebunan kelapa sawit atau agribisnis, yaitu merupakan bahan baku dari minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit. Kemudian juga ada perusahaan antara, yaitu Bogasari, yaitu yang melakukan pengolahan gandum menjadi tepung terigu. Kemudian Indofood CBP Sukses Makmur, yaitu ada perusahaan hilir, yaitu yang memproduksi berbagai makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, yaitu untuk konsumen bermerek, yaitu untuk Indomie, Popmie, susu, dan juga makanan ringan lainnya. Dan kemudian yang keempat adalah perusahaan Indofood Distribution, yaitu sebagai jembatan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sebagai jaringan distribusi nasional ke jutaan toko retail. Jadi artinya Indofood ini telah beroperasi di seluruh rantai nilai dari bahan baku, produksi, distribusi, dan konsumen akhir. Kemudian bagaimana Indofood menjawab tantangan melalui parenting ini? Yaitu pertama, Indofood mengatasi fluktuasi harga, yaitu harga gandum dan CPO itu mengikuti harga komoditi. Nah, ini sering naik turun secara drastis. Nah, dengan melakukan integrasi vertikal ini, Indofood yang memiliki perkebunan sawit, yaitu Indo Agri, memiliki kepastian pasokan dan harga bagi ICBP yang memproduksi mie instan. Nah, hal ini akan memberikan nilai tambah bagi Indofood secara grup, mendapatkan natural hedging, yaitu lindung nilai alami jika harga CPO naik. Nah, ICBP mungkin tertekan, tapi Indo Agri mengalami untung besar. Secara konsolidasi, keuangan grup tetap akan stabil. Kemudian juga akan melakukan perubahan tren ya ke produk sehat, misalnya konsumen sudah mulai mengerti kesehatan dan mulai berpindah dari produk mie instan dan mencari pilihan yang lebih sehat. Nah, solusi dari parenting ini adalah transfer core kompetensi, yaitu melakukan R&D. Indofood ini memiliki pusat riset dan pengembangan secara terpusat di parentnya yang sangat kuat, sehingga induk perusahaan ini bisa menurunkan teknologi pangan terbaru ke ICBP untuk meluncurkan produk yang lebih sehat seperti super mie Nutrimi atau mie rendah kalori. Anak perusahaan jadinya tidak perlu membangun lab riset dari nol lagi, karena sudah ada nilai-nilai kesehatan yang mungkin sudah diinovasi oleh induknya. Kemudian juga Indofood dalam melaksanakan tantangan strategi juga melakukan menghadapi tekanan margin akibat persaingan dari pasar yang bergerak di bidang fast moving consumer good. Masalahnya persaingan di pasar itu sangat ketat, harganya sangat tipis, marginnya juga sangat tipis. Nah, solusi dari parenting ini melakukan centralized function, yaitu seluruh produk dari grup Indofood dikirim melalui satu pintu, yaitu Indofood Distribution. Jadi lebih efisien atau lebih hemat dalam distribusinya. Jadi satu truk distribusi ini bisa membawa Indomie, susu Indomilk, hingga minyak goreng sekaligus. Nah, ini akan menurunkan biaya logistik per unitnya secara drastis dan bisa berkompetitif di pasar, dan Indofood tetap bisa untung
dan harga jual tetap bisa kompetitif ya. Kemudian tantangan yang keempat adalah Indofood menghadapi kompleksitas pengelolaan banyak unit bisnis dengan karakteristik yang berbeda. Nah, mengelola kebun sawit tentu berbeda dengan mengelola produk mie instan atau juga armada truk. Nah, solusi dari parenting adalah melakukan strategi kontrol, yaitu Indofood menerapkan sistem pelaporan keuangan dan kontrol manajemen yang seragam di seluruh grup ya. Nilai tambahnya parenting strategi ini meskipun bisnis dari Indofood ini berbeda-beda, induk perusahaan bisa memantau kinerja semuanya dengan satu standar akuntansi yang ketat dengan KPI yang ketat sehingga memudahkan alokasi modal ke unit yang paling menguntungkan. Nah, untuk slide ini teman-teman bisa diambil manfaat bahwa melalui kasus Indofood ini kita belajar bahwa corporate strategi yang efektif adalah tentang menciptakan ekosistem. Jadi Indofood itu bukan sekedar kumpulan perusahaan yang banyak dengan berbagai lini bisnisnya, melainkan menjadi satu kesatuan tubuh yang saling memberikan mutualisme ya, saling memberikan makanan terhadap unit bisnis lainnya. Itulah esensi dari parenting advantage, yaitu memastikan keseluruhan grup, setiap unit bisnisnya akan jauh lebih berharga secara corporate strategi melalui parenting strategi bila dibandingkan dengan melakukan strategi dari masing-masing unit bisnisnya secara terpisah. Selanjutnya untuk paparan direksional strategi Indofood akan disampaikan oleh rekan kami dari Salsabila ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Maidi Jati. Pada slide ini dapat dilihat bahwa Indofood menerapkan directional strategi yang berbeda pada masing-masing unit bisnisnya. Pertama, pada Indofood CBP atau ICBP yang menaungi produk seperti Indomie, Indofood menerapkan growth strategi. Strategi ini dijalankan melalui inovasi produk, ekspansi ke pasar internasional, serta diversifikasi konsentrik ke produk makanan dan minuman yang masih berkaitan dengan bisnis inti. Kemudian yang kedua, pada unit Bogasari, Indofood menerapkan stability atau pause strategi. Hal ini dilakukan karena pasar tepung terigu berada pada tahap mature sehingga perusahaan memilih untuk tidak melakukan ekspansi agresif dan lebih berfokus pada efisiensi produksi serta mempertahankan pangsa pasar domestik. Kemudian untuk yang ketiga, pada sektor agribisnis, Indofood menerapkan retrenchment strategi, yaitu strategi penghematan dan efisiensi melalui pengurangan biaya dan aset, penurunan investasi pada lini yang kurang menguntungkan, serta fokus pada unit yang paling produktif sebagai upaya turnaround dan konsolidasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa strategi Indofood sangat kontekstual dan disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi masing-masing unit bisnis. Strategi Indofood juga menunjukkan bahwa tidak semua unit harus tumbuh, tetapi semuanya harus berkontribusi secara optimal. Kemudian next. Selanjutnya, untuk mengevaluasi kinerja dan posisi strategis setiap unit bisnis, Indofood menggunakan pendekatan portofolio analisis dengan BCK Matrix. Dalam matriks ini, unit ICBP berada pada kategori stars atau cash cows, karena memiliki pangsa pasar yang sangat tinggi serta profit yang besar. Unit ini menjadi tulang punggung kinerja perusahaan. Kemudian untuk unit Bogasari berada pada kategori cash cows karena pasarnya relatif stabil dan mampu menghasilkan arus kas yang kuat meskipun pertumbuhannya rendah. Sementara itu, unit agribisnis dan produk-produk seperti dairy dan minuman berada pada kategori question marks atau DOX karena kinerjanya sangat bergantung pada harga komoditas global dan tingkat efisiensi operasional. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu perusahaan dalam menentukan alokasi sumber daya, yaitu arus kas dari cash cows digunakan untuk mendanai ekspansi unit stars dan question marks. Sedangkan unit dengan kinerja rendah perlu dievaluasi lebih lanjut. Dari BCK Matrix ini kita dapat melihat portofolio bisnis sebagai investasi yang strategis. Kemudian sebagai perusahaan induk, Indofood juga menerapkan parenting strategi untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh anak perusahaan. Indofood menjalankan fungsi-fungsi strategis secara terpusat, seperti keuangan, perencanaan strategi, dan pengadaan bahan baku, sehingga tercipta efisiensi biaya dan kontrol yang lebih baik.
Selain itu, Indofood mendorong sinergi horizontal antar unit bisnis, misalnya melalui pemanfaatan bersama jaringan distribusi nasional serta penguatan merek antar produk. Indofood juga mentransfer core kompetensi berupa keunggulan dalam manajemen rantai pasok, produksi berskala besar, dan sistem distribusi nasional kepada seluruh anak perusahaan. Dengan parenting strategi ini, unit bisnis Indofood dapat beroperasi lebih efisien dibandingkan jika berdiri sendiri. Nilai utama dari Indofood ini sebagai induk terletak pada kemampuannya menciptakan sinergi, bukan hanya sekedar kepemilikan. Kemudian selanjutnya, sebagai kesimpulan, perumusan strategi merupakan proses penting dalam menentukan arah dan tujuan jangka panjang perusahaan. Strategi perlu disusun secara selaras pada tingkat korporasi, unit bisnis, dan fungsional agar seluruh aktivitas perusahaan berjalan searah. Melalui pemilihan strategi pertumbuhan, stabilitas, maupun retrenchment yang tepat sesuai kondisi masing-masing unit bisnis, perusahaan dapat meningkatkan kinerja serta menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dalam studi kasus Indofood ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi korporasi terletak pada kemampuan mengelola keberagaman unit bisnis secara terintegrasi. Selanjutnya, sudah selesai untuk presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada tanggapan maupun pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kelompok 7 atas presentasinya. Baik sekali ya. Bahkan tadi kelompok 7 sudah memaparkan analisis langsung dengan salah satu contoh perusahaan, yaitu perusahaan Indofood gitu. Tadi sudah dijelaskan dari mulai directional strategy, terus portfolio analisisnya juga sudah dijelaskan, sampai parenting strateginya juga sudah dijelaskan. Nah, rekan-rekan, ini nanti kita akan buka dengan dua pertanyaan dulu ya. Jadi nanti tapi satu pertanyaan dari kelompok 8, karena yang hari ini pemaparan juga kelompok 8, dan satu lagi boleh dari kelompok 8 lagi, atau lebih baik kalau misalkan ada dari yang bukan kelompok 8 ingin bertanya juga. Ya, saya persilakan dulu kalau dari kelompok 8 ada siapa? Ini ada Mas Heru raise hand. Mas Heru dari kelompok berapa nih Mas Heru? Oh, saya 12, Bu. Oh iya, kelompok 12. Dari kelompok, iya boleh nanti Mas Heru ya. Mas Heru satu, sama coba saya mau keep dulu untuk pertanyaan dari kelompok 8 sebagai kelompok yang hari ini presentasi juga. Boleh nanti Mas Heru setelah itu, atau Mas Heru dulu ya. Dan kelompok 8 tolong disiapkan pertanyaannya yang akan ditujukan ke kelompok 7 terkait dengan presentasi kelompok 7 hari ini. Baik, silakan Mas Heru dulu pertanyaannya untuk kelompok 7, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari kelompok 7 kan ada menjelaskan, Bu, kan ada strategi nanya, ada titik, ada namanya start, sesto, question mark, dan dog, kan ada 4 ya. Di situ kan penilaian kita kan ada kriteria tertentu tuh. Gimana kita menyikapinya dengan perusahaan yang memoles laporan keuangan. Jadi perusahaan yang seharusnya dok nih, mereka memoles menjadi seolah-olah jadi STAR atau FO itu pertama. Kita menyikapinya kayak apa, kita membuat perbandingannya kayak apa, itu pertama. Yang kedua, tadi kan studi kasusnya Indofood ya. Kebetulan saya juga salah satu pemegang saham ya, saya juga nabung saham di situ. Tadi kan masalahnya kan tadi CPO ya, untuk kira ya. CPO tergantung dengan harga CPO luar yang ditentukan oleh Malaysia kan itu. Di sini saya mau tambahin sih, Indofood itu telah membuat satu perusahaan yang bernama SIMP, Salim Infomas, itu CPO yang tidak terserap oleh penjualan lokal dan ekspor. Itu Indofood membuat SIMP itu membuat produk bernama minyak goreng Mimoli. Jadi CPO yang tidak terserap itu digunakan oleh perusahaan Indofood untuk membuat produk bernama minyak goreng Mimoli. Sehingga problem CPO yang tidak terserap dengan harga luar itu dapat diserap oleh pembeli lokal dan masyarakat daerah. Sehingga produk Mimoli itu dapat dipasarkan bersama dengan produk Indomie, Popmie bersama-sama langsung ke end user. Sehingga problemnya udah terselesaikan sih kalau menurut saya. Kalau yang CPO. Itu aja sih masukan tambahan dari saya, Bu. Iya, Baik, yang Indofood Iya. tadi.
Oke, Mas Heru mungkin bisa melengkapi presentasi dari kelompok 7 ya, terkait dengan, karena memang Mas Heru ternyata memang mengenal baik tentang si Indofood ini, bahkan emang menaruh saham juga gitu. Mungkin berarti di kelompok 7 pertanyaan yang dilontarkan itu adalah bagaimana kalau misalkan perusahaannya itu kasusnya memoles laporan keuangan dan bagaimana cara menyikapinya. Begitu izin Mas Heru ya. Iya, boleh Ya, ditampung Bu. dulu ya kelompok 7 untuk pertanyaannya. Nah, dari kelompok 8, iya, siapa yang ingin mewakili kelompok 8 untuk pertanyaan kepada kelompok 7? Ya, atau dari kelompok 7 ada yang ingin menanggapi dulu tadi terkait studi kasus Indofood. Kalau ternyata Indofood itu ada mendirikan namanya SIMP ya. SIMP baru. Jujur saya juga sebenarnya baru dengar ya si SIMP baru ini gitu, atau mungkin dari teman-teman dari kelompok 7 ada yang mau melengkapi atau sudah cukup diterima input dari Mas Heru, Mbak Mei? Ya. Oke, Ya, Bu Siva, terima kasih Mas Heru. boleh. Terima kasih sekali untuk masukannya untuk yang SIMP ya, Salim Info Mas Pratama. Yes. Eh, Memang ini Mas Heru sangat update sekali ya dengan produk dari Indofood. Memang untuk distribusi produk Bimoli ke pasar lokal ini menjadi masterpiece dari strateginya Indofood ya. Kenapa saya setuju dengan usulan dan masukan dari Mas Heru tadi. Jadi dengan integrasi SMP dan Bimoli dalam grup Indofood ini merupakan langkah dari grup Indofood untuk menghasilkan Bimoli dan mendistribusikannya secara masif ke pasar lokal dalam bentuk backward integration ya, sehingga memberikan kekuatan luar biasa bagi grupnya, yaitu dengan penguasaan value chain control, yaitu dari hulu upstream berkebunan kelapa sawit yang luas, terus juga di mediumnya pabrik pengolahan CPO menjadi minyak goreng Bimoli dalam hal ini, kemudian di hilirnya di downstreamnya itu jaringan distribusi nasional. Jadi dengan menguasai pohon hingga botol kalau kita bilang ya, Indofood ini memastikan bahwa Bimoli tidak pernah mengalami kelangkaan stok di pasar lokal ya. Ini memberikan kepastian adanya ketersediaan yang menjadi kunci dalam industri dari food ini ya, food consumer good gitu ya, Bu. Kemudian juga Ya, pasti efisiensi biaya dan margin ya, cost advantage dari yang tadi, dan juga keunggulan kompetitif melalui captive market ya. Mungkin itu Bu, saya setuju sekali dengan pendapat dari Mas. ya, baik Mas Heru ya, terima kasih ya sudah melengkapi dari presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 7, begitu pula juga dari kelompok 7 yang sudah menanggapi dari apa namanya argumen dari Mas Heru. Kita coba satu pertanyaan dulu ya, satu pertanyaan dulu dari kelompok 8. Dari kelompok 8 nih, coba perwakilan dari kelompok 8, boleh Izin, pertanyaan? Iya, boleh Mbak Yustisi Dani Fitria. mohon maaf, kebetulan ya resen saya sedang tidak bisa. Kenapa? Resen saya lagi tidak bisa, Oh iya, jadi saya boleh. langsung open mic. Iya, nggak Uh, apa-apa. Ya, silakan Mbak. Panggil apa nih? Mbak Dani, Mbak Yustisi. saya Mbak. Yustisi, Bu, Iya. perkenalkan dari kelompok 8. Baik. Mungkin ingin bertanya sederhana. Saya tertarik dengan materi terkait dengan parenting ya, parenting corporate begitu. Pertanyaan saya, bagaimana unit bisnis ini memastikan anak perusahaannya itu uh, cocok dengan parenting bisnisnya, tidak mengalami penurunan value begitu, karena mungkin anak perusahaannya ini berbeda begitu ya, terkait berbeda budaya kerjanya atau berbeda dengan produknya begitu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih Mbak Yustisi atas pertanyaannya ya. Oke, mungkin dari kelompok 7 mau 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 menjawab dari pertanyaan Mas Helu dulu atau Mbak Yustisi dulu? Siapa nih yang mau menjawab? Tadi kalau Mbak Yustisi pertanyaannya fokus ke bagaimana unit bisnis ini bisa memastikan kalau manajemen strategi yang diberlakukan itu bisa nggak bisa sama dengan yang induk
holding company-nya atau tidak gitu. Kalau yang Mas Heru tadi bagaimana kasusnya kalau misalkan perusahaan itu memoles laporan keuangan, bagaimana cara menyikapinya? Ya, kita mungkin kelompok 7 boleh berdiskusi dulu ya. Ada yang ingin ada yang udah siap menjawab? Oke, saya coba dulu Ibu Siva, nanti teman-teman bisa tambahkan ya. Ya, Ya, baik. Silakan Mbak Mei. ya. Ya, terima kasih banget ini pertanyaannya tajam banget ya Mas Heru ya. Karena memang sudah common ya banyak perusahaan yang melakukan fenomena window dressing, Window dressing. manipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih cantik gitu ya. Sehingga kita bisa salah mengambil keputusan. Bagaimana menyikapinya? Pertama mungkin akan menghasilkan matriks BCG tadi jadi tidak valid gitu kan ya. Dalam kondisi window dressing, si matriks BCG tadi kan sebagai alat itu dari eh, keputusan dari stakeholder ya ataupun shareholder. Nah, jadi ada pepatah yang garbage in, out ya. Jika masuknya sampah ya pasti hasilnya juga sampah. Jadi eh, karena datanya tadi bersifat palsu, ya si induk perusahaan mungkin jadi salah mengalokasikan modal gitu, ya. Bisa jadi ke unit doc yang disamarkan jadi star gitu kan, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar di masa depan. Nah, juga akan menghasilkan parenting bias di mana kantor pusat mungkin merasa sukses dalam melakukan pengasuhan, padahal mereka ditipu atau dimanipulasi oleh laporan keuangan dari manajer anak perusahaan. Ya, ini menjadi buah simalakama ya, kerugian juga untuk perusahaan internalnya tersebut. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa akuntansi untuk menyikapi terjadinya window dressing ini, yaitu kita melakukan audit strategik ya, yaitu melakukan analisis portofolio, antara lain melakukan cash flow analysis. Jadi matriks BCG ini kan sangat bergantung pada logika kas ya. Jadi jangan hanya percaya pada net income, kemudian bandingkan arus kas dari operasi. Jika labanya tinggi, biasanya window dressing tuh senang untuk memperlihatkan labanya tinggi ya. Tapi kalau cost operasinya rendah, pasti ini bisa menggambarkan atau memberikan isyarat atau indikasi posisi BCG ini kemungkinan besar perlu kita ragukan atau ada kepalsuan data di dalamnya. Kemudian juga langkah melakukan triangulasi data. Jadi kalau bisa jangan hanya gunakan BCG saja, gunakan matriks lain, misalnya pakai apa McKinsey ya, yang menggunakan banyak variabel, tidak hanya pangsa pasar, sehingga bisa jadi sulit untuk dimanipulasi untuk salah satu jenis dari window dressing. Kemudian juga kita bisa melakukan audit pangsa pasar, yaitu verifikasi pangsa pasar dari pihak ketiga ya. Kita melakukan pengamatan langsung berdasarkan survei misalnya dari SC Nielsen atau dari laporan industri resmi, eh, dan kita cocokkan dengan informasi yang dari matriks BCG tadi. Jadi bukan hanya sekedar menerima informasi dari klaim dari unit bisnisnya, dari klaim departemen penjualan internal misalnya. Ini menjadi langkah-langkah strategis dari ya di holding, di parenting corporation, sehingga mudah-mudahan window dressing ini tidak terjadi atau bahkan bisa dimitigasi dari awal. Window dressing ini merupakan polusi ya bagi strategi korporasi ya. Jadi akan menghasilkan strategi BCG yang tidak valid jika data akuntansinya dasar yang palsu. Sehingga sebagai akuntan dan manajer harus memiliki integritas agar keputusan dari alokasi modal, yaitu yang terkait dengan matriks BCG tersebut, tidak berujung pada kerugian ataupun juga pada kehancuran perusahaan. Mungkin itu Bu Siva yang bisa saya sampaikan. Iya, aduh, jawabannya sangat lengkap sih saya rasa ya. Mbak Mei, gimana Mas Heru? Masih ada tanggapan lagi? Sebenarnya kalau misalkan masih mau ditanggapi boleh sekali ya Mas Heru ya. Oh, udah cukup komprehensif ya, lengkap. Iya betul. Bahkan dikasih cara mitigasinya juga tadi disarankan oleh Mbak Mei juga. Baik sekali ya kelompok 7 untuk menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Heru. Ya kita satu pertanyaan lagi ya setelah menjawab pertanyaan dari Mbak Yustisi, nanti kita akan tutup dan kita akan mulai presentasi dari kelompok 8. Nah, eh,
Gimana dari kelompok 7? Ada mungkin? Atau kelompok 7 ada yang mau melengkapi Mbak Mei dulu? Atau mau menjawab pertanyaan dari Mbak Yustisi? Silakan. Di sini Bro, untuk Iya, menjawab Mbak Ulia. pertanyaan dari Mbak Yustisi. Iya, Tadi dipersilakan Mbak Ulia. pertanyaannya bagaimana unit bisnis memastikan anak perusahaan cocok dengan parenting bisnis dan tidak mengalami value destruction. Karena Yes. mungkin saja anak perusahaan itu memiliki budaya yang berbeda dengan parent perusahaan induknya. Nah, Ya, betul. menurut kelompok kami, unit bisnis itu tidak harus sama dengan induk perusahaan dalam hal kompetensi, namun harus selaras dan saling melengkapi. Dalam konsep parenting strategi, induk perusahaan berperan menciptakan nilai tambah bagi unit bisnis melalui transfer core kompetensi, fungsi terpusat seperti keuangan, SDM dan strategi, serta sinergi antar unit. Artinya, unit bisnis boleh memiliki kompetensi spesifik sesuai karakter industrinya, tetapi tetap berada dalam kerangka visi, misi, dan arah strategis induk perusahaan. Jika kompetensi unit bisnis terlalu berbeda dan tidak dapat disinergikan dengan kompetensi induk, maka nilai tambah dari induk menjadi rendah. Dalam kondisi ini, sesuai strategi korporasi, unit bisnis bisa dievaluasi apakah layak untuk dipertahankan, dikembangkan, atau justru dihentikan. Dengan demikian, keselarasan kompetensi antara induk dan unit bisnis dapat mencapai strategi koperasi yang efektif dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Demikian jawaban dari kelompok kami, Bu. Ya, terima kasih Mbak Ulia. Mbak Yustisi gimana? Ada tanggapan? Terima kasih penjelasan kelompok 7 sangat jelas, Bu. Oke, baik. Ya, dengan dijawabnya dari pertanyaan dari Mbak Yustisi tadi, kita boleh cukupkan dulu ya untuk presentasi dari kelompok 7. Terima kasih banyak kelompok 7 atas pemaparannya yang sangat komprehensif tentang apa namanya? Strategi formulation gitu ya. Nah, kalau begitu kita akan lanjut ke kelompok 8. Kelompok 8 hari ini akan presentasi tentang strategi formulation juga, masih sama ya topiknya, tapi fokusnya itu di functional strategy and strategic choice. Oke. Nah, dari kelompok 8 siapa yang akan share screen? Izin saya, Bu. Mbak Yustisi ya. Ya, sebelumnya saya coba untuk confirm dulu ada Mas Nur Hamidi Ali sudah hadir? Mas Nur Hamidi. Bentar, saya cek. Oke, kalau dari kelompok 8 ini Mas Nur Hamidi ada izin hari ini tidak bisa join Vicon atau memang dari awal tidak ikut diskusi? Dari awal tidak ikut diskusi, Bu. Baik, terima kasih konfirmasinya ya kelompok 8. Ini jadi catatan untuk Mas Nur Hamidi. Oke, selanjutnya ada Mas Benli, ada Mbak Yustisi, Mbak Made. Mbak Made hadir? Made Ayu Budiani. Hadir ya? Hadir, Bu. Iya, baik. Ada Mbak Nanda Sulfiandra. Oh, Mas, Hadir, Bu. sorry. Iya, Mas Nanda. nggak apa-apa, Bu. Oke, baik. Padahal on cam ya. Sorry, Mas Nanda. Ada Mbak Vita. Mbak Vita. Hadir, Bu. Oke, terima kasih Mbak Vita. Ada terakhir Mbak Zahra ya. Mbak Zahra, ya, sudah hadir juga. Baik, kelompok 8, Mbak Yustisi, boleh silahkan share screen. Presentasinya boleh dilakukan secara dalam 30 menit. Nanti setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab kepada kelompok 8, dipersilakan. Izin, Bu, apakah sudah terlihat, Bu, paparan kami? Ya, sudah terlihat Mbak, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait dengan strategi formulation, fungsional strategi, dan strategi choice. Bentar.
izin perkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 8. Yang pertama adalah Mas Benly, yang kedua saya sendiri Sisi, yang ketiga Made Ayu, keempat Nanda, kelima Vita, keenam Zahra. Untuk selanjutnya akan Mas Benly paparkan, silahkan Mas Benly. Baik, terima kasih Mbak Yustisi. Jadi pertama kita akan membahas tentang strategi formation itu sendiri. Jadi strategi formation atau pengusahaan strategi itu adalah proses penentuan arah jangka panjang perusahaan melalui analisis lingkungan internal dan eksternal. Ini dilakukan untuk memilih strategi yang paling tepat dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut David sendiri, perusahaan strategi itu mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal, kemudian penilaian kekuatan, kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, serta pemilihan strategi alternatif yang paling sesuai. Dalam model manajemen strategi itu sendiri adalah kerangka kerja yang menggambarkan tahapan yang terintegrasi dalam pengelolaan strategi perusahaan, mulai dari perencanaan hingga tahap akhir yaitu evaluasi. Menurut David sendiri, manajemen strategik itu terdiri dari tiga tahap utama. Yang pertama itu formulasi strategi, itu mulai dari penyusunan visi dan misi, analisis lingkungan eksternal internal, sampai dengan pemilihan strategi. Yang kedua ada implementasi strategi, itu tahapan untuk pelaksanaan strategi melalui penetapan tujuan tahunan, kebijakan, alokasi sumber daya, pembangunan struktur organisasi, serta pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga itu evaluasi strategi, di mana pada tahap ini melakukan penilaian kinerja strategi melalui pengukuran hasil, pemantauan perubahan lingkungan, dan tindakan korektif bila diperlukan. Pada hierarkinya, ini merupakan tingkatan strategi dalam organisasi menunjukkan hubungan antara strategi tingkat atas dan strategi tingkat bawah. Jadi, hierarki strategi ini terbagi dalam 3 level utama. Yang pertama, strategi korporasi, kedua, strategi bisnis, dan yang keempat itu, maaf ini tipe, seharusnya functional strategi fungsional yang akan kita bahas pada hari ini, yang akan kelompok kami bahas lebih dalam pada malam ini. Next. Oke, jadi functional strategi. Menurut David dalam bukunya, strategi fungsional itu berfokus pada bagaimana setiap bagian organisasi seperti pemasaran, operasi, produksi, keuangan, SDM, riset dan pengembangan, serta sistem informasi untuk dalam mengoptimalkan perannya agar strategi perusahaan dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari strategi pada level fungsional itu umumnya diterjemahkan ke dalam sasaran yang terukur. Beberapa tujuannya itu yang pertama, market share. Ini untuk meningkatkan atau mempertahankan porsi pasar perusahaan. Peningkatan market share itu akan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memenangkan persaingan industri. Kemudian kualitas, pada tujuan kualitas itu difokuskan pada konsistensi mutu, produk, jasa, dan kepuasan pelanggan. Dengan kualitas yang konsisten akan meningkatkan kepuasan pelanggan serta mengurangi biaya kegagalan. Yang ketiga ada inovasi, di mana inovasi ini ditujukan untuk menciptakan produk, layanan, atau proses baru yang memberi nilai tambah. Inovasi itu penting menjadi sumber diferensiasi dalam menghadapi persaingan jangka panjang, terutama dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang keempat, ada efisiensi biaya dengan tujuan untuk menekan biaya tanpa menurunkan kualitas inti. Kelima, ada kecepatan dan responsif. Ini tujuannya untuk meningkatkan kecepatan merespon perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi dan proses operasional yang fleksibel. Kemudian yang terakhir ada pengembangan SDM. Ini tujuannya untuk memastikan ketersediaan kompetensi yang sesuai dengan strategi perusahaan. Oke, next. Akan diteruskan oleh teman saya, Mbak Yustisi. Silakan.
Strategi marketing adalah proses menetapkan, mengantisipasi, dan menciptakan kebutuhan pelanggan. Tujuannya memenangkan persaingan pasar. Namun dalam mencapai tujuan tersebut ada 5 strategi marketing. Yang pertama adalah strategi harga atau pricing. Strategi harga adalah strategi untuk menentukan nilai ekonomi produk yang dapat diterima pasar sekaligus memberikan profit. Konsepnya adalah harga bukan sekedar pasar, tapi sinyal kepada konsumen untuk membeli. Uh, yang pertama adalah dalam strategi harga ini, yang pertama adalah metode penetapan harga utama, cost-based pricing, harga yang ditentukan berdasarkan biaya produksi dan margin. Yang kedua, value-based pricing, penetapan harga ditentukan dari persepsi nilai di mata pelanggan. Selanjutnya, competition-based pricing mengikuti harga pemimpin pasar. Selanjutnya, strategi untuk produk baru. Ada 2, yaitu price skimming, harga tinggi di awal untuk menyasar segmen atas. Selanjutnya, penetration pricing, harga rendah untuk menguasai pangsa pasar dengan cepat. Yang ketiga adalah psikologi harga, menggunakan angka seperti 99.900 untuk memberikan kesan lebih murah daripada 100.000. Yang kedua adalah strategi penjualan atau selling. Strategi penjualan adalah aktivitas mengubah prospek calon pembeli menjadi pembeli, atau juga bisa disebut dengan pergeseran paradigma dari transactional selling, hanya menjual, ke konsultatif atau relationship selling, membangun solusi dan kebutuhan. Ada 4 di dalam strategi penjualan ini. Yang pertama, personal selling, komunikasi tatap muka langsung; social selling, memanfaatkan media sosial; cross-selling dan upselling. Cross-selling menawarkan produk pelengkap, misal beli sepatu, tawarkan kaos kaki, atau beli handphone, ditawarkan headset. Upselling menawarkan versi produk yang lebih mahal atau premium. Yang keempat, sales funnel, proses dari membangun kesadaran, minat, keputusan, hingga tindakan untuk membeli. Selanjutnya, strategi distribusi. Strategi distribusi adalah bagaimana produk sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efisien. Ada saluran distribusi, ini bisa langsung dan tidak langsung. Langsung seperti toko online resmi, outlet; yang tidak langsung melalui perantara seperti grosir, distributor, dan pengecer. Intensitas distribusi ini ada 3, yaitu intensif, selektif, dan eksklusif. Intensif, produk tersedia di sebanyak toko, contoh sabun, minuman. Kalau selektif, hanya di beberapa tempat tertentu yang terpilih, seperti alat elektronik. Eksklusif, hanya di 1 atau 2 outlet dalam wilayah tertentu, seperti mobil mewah. Yang keempat, ada strategi push and pull, yaitu strategi push fokus pada reseller, pedagang besar atau pengecer. Memberikan insentif dagang, pameran, personal selling agar toko mau memajang dan menjual produk. Contoh, diskon untuk toko yang stok banyak barang. Yang kedua, strategi pull, fokus pada iklan, media sosial, konten, dan promosi langsung ke konsumen akhir. Tujuannya agar konsumen mencari produk tersebut ke toko, atau bisa sinergi, yaitu push dan pull. Yang terakhir adalah pengembangan produk. Pengembangan produk ini ada 4. Pengembangan produk, meluncurkan produk baru untuk pelanggan lama. Contohnya, Apple mengeluarkan series baru. Pengembangan pasar, membawa produk yang sudah ada ke wilayah geografis baru atau ke segmen baru, contohnya ekspor. Penetrasi pasar, menjual produk yang sudah ada ke pasar yang lebih agresif, contohnya diskon besar-besaran. Yang terakhir, diversifikasi, membuat produk baru untuk pasar yang benar-benar baru. Ini adalah risikonya paling tinggi, namun potensinya besar. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Made Ayu. Silakan. Terima kasih Kak Yustisi. Mohon maaf sebelumnya Bu Syifa dan teman-teman, saya belum bisa on cam karena device yang saya gunakan sepertinya ada kendala. Oke, kita masuk ke financial strategy and R&D strategy. Next Kak. Next Kak, maaf. Oke. Menurut David,
tahun 2009, financial strategy merupakan strategi fungsional yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya keuangannya, menentukan struktur pendanaan, serta mengalokasikan dana untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Financial strategy berperan penting karena hampir seluruh keputusan strategis membutuhkan dukungan finansial yang memadai. Peran financial strategy dalam perusahaan, David menegaskan bahwa strategi keuangan mendukung implementasi strategi korporat dan bisnis, menentukan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh dan berinovasi, serta membantu perusahaan menghadapi resiko dan ketidakpastian lingkungan bisnis. Tanpa strategi keuangan yang tepat, strategi lain berpotensi gagal meskipun dirancang dengan baik. Next, Kak. Peran financial strategy ada 3, yaitu yang pertama adalah budgeting atau penganggaran. Budgeting merupakan alat utama dalam pengendalian strategi. Budgeting menerjemahkan tujuan strategis menjadi rencana keuangan yang terukur dan menjadi dasar pengendalian manajerial. Budgeting berfungsi sebagai sarana alokasi sumber daya yang terbatas, alat koordinasi antar unit kerja, serta dasar evaluasi kinerja manajemen. Budgeting yang efektif memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai prioritas strategis seperti ekspansi pasar, pengembangan produk, atau R&D. Tanpa sistem budgeting yang efektif, strategi perusahaan berisiko gagal pada tahap implementasi. Nah, yang kedua, perannya itu dalam investment strategy. Investment strategy berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam menanamkan dana pada aset tetap, teknologi, pengembangan produk, dan akuisisi atau merger. Investment strategy mencerminkan bagaimana perusahaan mengalokasikan dana untuk aset yang diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Keputusan investasi merupakan inti dari strategi pertumbuhan. David menyatakan bahwa keputusan investasi harus selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan, karena kesalahan investasi dapat berdampak langsung pada kegagalan strategi secara keseluruhan. Peran yang ketiga itu ada pada leverage strategy. Leverage adalah penggunaan hutang untuk membiayai kegiatan perusahaan. Leverage strategy bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan serta meningkatkan return bagi pemegang saham. Namun David menekankan bahwa leverage juga meningkatkan resiko keuangan terutama jika arus kas perusahaan tidak stabil serta beban bunga terlalu tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus menyeimbangkan antara potensi keuntungan dan resiko kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya, research dan development strategy. Menurut David, R&D strategi adalah strategi fungsional yang berfokus pada pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk, perbaikan proses produksi, serta pengembangan teknologi. R&D strategi merupakan sumber utama keunggulan kompetitif jangka panjang, tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan elemen strategis dalam mempertahankan daya saing perusahaan. Inovasi melalui R&D memungkinkan perusahaan untuk menciptakan diferensiasi produk, menurunkan biaya produksi melalui efisiensi proses, menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar, serta mempertahankan posisi kompetitif dalam industri. David menegaskan bahwa perusahaan yang mengabaikan R&D berisiko tertinggal dan kehilangan daya saingnya. Oke. David mengelompokkan strategi R&D strategi menjadi beberapa pendekatan. Antara lain yang pertama itu Phase to Market Strategy, di mana perusahaan menjadi pelopor inovasi dengan resiko tinggi, namun potensi laba besar. Strategi ini menekankan peluncuran produk baru lebih cepat dari pesaing. Contohnya Netflix, di mana Netflix ini merupakan pelopor platform streaming berbasis subscription atau langganan yang berinvestasi awal besar dalam teknologi streaming dan konten original, sehingga Netflix berhasil mengubah model bisnis industri hiburan. Di sini Netflix memperoleh first mover advantage melalui R&D dan investasi teknologi. Pendekatan yang kedua adalah imitative R&D strategi, di mana perusahaan meniru inovasi yang telah berhasil di pasar dengan resiko lebih rendah. Contohnya itu seperti Samsung Electronics, di mana Samsung mengadopsi teknologi smartphone yang sudah ada dan berfokus pada skala produksi serta kecepatan inovasi inkremental, yang artinya perusahaan memiliki kemampuan untuk terus menyempurnakan produk atau prosesnya dalam waktu singkat dan berulang. Sehingga Samsung ini mampu bersaing ketat dengan Apple. Di sini Samsung menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu harus menjadi yang pertama. Pendekatan yang ketiga yaitu minimal R&D strategi, di mana R&D dilakukan secara terbatas, biasanya pada industri yang sudah matang. Contohnya misalkan pada industri semen.
maaf Kak, misalkan contohnya pada industri semen, di mana inovasinya lebih banyak pada efisiensi energi serta proses produksi, dan berfokus pada pengendalian biaya dibandingkan produk baru. Strategi ini cocok untuk industri dengan pertumbuhan yang rendah. Pemilihan strategi R&D harus disesuaikan dengan kondisi keuangan dan posisi kompetitif perusahaan. Next, Kak. Jadi keterkaitan financial strategy dan R&D strategi, yaitu financial strategy dan R&D strategi di sini memiliki hubungan yang sangat erat ya. David menyatakan bahwa R&D membutuhkan pendanaan jangka panjang dan kegagalan banyak strategi R&D ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya keuangan. Dengan demikian, keberhasilan inovasi sangat bergantung pada perencanaan anggaran yang tepat, keputusan investasi yang strategis, serta struktur pendanaan yang sehat. Financial strategi dan R&D strategi merupakan strategi fungsional yang saling mendukung. Strategi keuangan melalui penganggaran, investasi, dan leverage menentukan kemampuan perusahaan untuk terus berinovasi. Sementara itu, R&D strategi menjadi motor penggerak keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang. Keselarasan kedua strategi ini sangat penting bagi keberhasilan perusahaan secara berkelanjutan. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kelompok saya, Kak Ananda Sulfiandra. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Madiayu Budiani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana operation, purchasing, logistik, human resources, dan juga IT strategi. Next. Nah, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana membangun keunggulan yang kompetitif dan bagaimana strategi operasional dalam rantai pasok itu sendiri. Nah, dalam landscape bisnis itu yang semakin kompleks, strategi operasional dan rantai pasok itu terdefinisi dengan baik adalah kunci dari keberhasilan itu sendiri. Sehingga di presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana 5 pilar utama yang membentuk cara kita bekerja, berinteraksi dengan pemasok, mengelola aliran barang, mengembangkan talenta, dan juga bagaimana memanfaatkan teknologi. Next. Nah, yang pertama itu kita menjelaskan bagaimana strategi operasi. Di sini kita akan menentukan cara kita bekerja. Untuk hal itu kita bisa menerapkan dua cara. Yang pertama dengan melakukan efisiensi produk massal dan juga dengan cara fleksibilitas kustomisasi. Dalam hal efisiensi produksi massal ini, fokus kita adalah bagaimana pengurangan biaya per unitnya itu, standarisasi proses, dan volume tinggi untuk bisa mencapai skala yang ekonomis. Untuk produk dengan permintaan stabil dan minim custom. Yang selanjutnya, kita akan melakukan fleksibilitas kustomisasi. Ini tuh mengejar bagaimana kita mampu mengejar kemampuan untuk bisa menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan spesifik langganan, meskipun dengan biaya yang produksi yang lebih tinggi di unitnya. Nah, pilihan strategis yang mengurus setiap aspek operasi ini sendiri, dari desain pabrik hingga pelatihan karyawan, keseimbangan antara efisiensi dan juga fleksibilitasnya ini harus selaras atau saling berhubungan ya dengan nilai yang ingin kita tawarkan kepada pasar itu sendiri. Next. Nah, untuk itu kita harus bisa menjaga keseimbangan antara efisiensi dan juga fleksibilitas. Nah, keputusan fundamental dalam strategi operasi terletak pada penentuan prioritas itu sendiri. Apakah kita akan mengutamakan efisiensi biaya atau fleksibilitas untuk bisa memenuhi permintaan unik dari pelanggan itu sendiri. Untuk itu, kita dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, itu ada efisiensi yang tinggi dengan mengurangi biaya operasional, memaksimalkan output, menekankan harga jual, dan juga yang cocok untuk pasar yang sensitif terhadap harga. Yang kedua, kita dapat melakukan fleksibilitas tinggi, yang mana kita dapat cepat beradaptasi dengan perubahan permintaan, menawarkan personalisasi dan melayani ceruk pasar, dan juga membangun loyalitas terhadap pelanggan. Nah, selanjutnya nilai yang optimal, di mana kita menemukan titik keseimbangan yang memberikan nilai tambah maksimal kepada pelanggan tanpa adanya pemborosan biaya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita bagaimana bisa membangun kemitraan yang kuat. Nah, strategi pembelian buku bukan sekedar aktivitas transaksional ya, jadi melainkan fondasi untuk bisa membangun rantai pasok yang resilient dan juga inovatif. Nah, untuk itu kita dapat melakukan 3 hal. Yang pertama itu dapat
diversifikasi vendor, yang kedua ada kemitraan dengan jangka panjang, dan juga prinsip just in time. Yang pertama itu diversifikasi vendor, yaitu gunanya dari ini sendiri adalah untuk mengurangi risiko tergantungan pada satu pemasok, sehingga bisa memungkinkan terhadap persaingan harga dan akses ke berbagai inovasi. Yang kedua juga kemitraan jangka panjang. Nah, fokus pada hubungan, kali ini kita akan fokus pada hubungan yang solid dengan sedikit pemasok, sehingga mendorong kolaborasi, pengembangan bersama, dan stabilitas pasokan. Selanjutnya adalah prinsip just in time. Nah, di sini kita akan memastikan ketersediaan bahan baku tepat waktu, juga minimalkan biaya penyimpanan, dan juga mengurangi pemborosan yang ada di gudang. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana memastikan barang itu benar-benar sampai pada tepat sasaran. Nah, manajemen logistik ini merupakan tulang punggung operasional, yang mana dia memastikan produk bergerak lancar dari titik asal hingga ke tangan konsumen. Nah, efisiensi ini adalah kunci dari kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang pertama yang harus jaga adalah bagaimana jaringan global itu dapat dilakukan dengan merancang rute dari jaringan transportasi yang efisien untuk menjangkau pasar domestik dan juga internasional. Selanjutnya manajemen pergudangan, bagaimana kita optimasi penempatan gudang antara sentralisasi dan juga desentralisasi untuk bisa mengurangi waktu pengiriman dan biaya transportasi. Selanjutnya ada bagaimana pengiriman cepat itu kita bisa meminimalkan hambatan dan keterlambatan dalam proses distribusi untuk bisa memastikan kecepatan dan keandalan pengiriman itu sendiri. Nah, selanjutnya strategi sumber daya manusia itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengolah aset terpenting di perusahaan itu. Nah, sumber daya manusia ini merupakan inti dari setiap perusahaan ya, karena strategi SDM yang kuat itu nggak hanya bisa narik talenta terbaik, tapi juga bisa memelihara dan mengembangkan bagaimana mereka itu dapat berjalan selaras dengan visi yang ada di perusahaan. Fokusnya itu pada budaya dan juga pengembangan, bisa dalam bentuk rekrutmen strategis yang selaras dengan nilai perusahaan, terus dengan program pengembangan karir dan pelatihan berkelanjutan, dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memotivasi, dan juga membangun loyalitas dan retensi antar karyawan. Nah, setelah itu kita harus bisa menghubungkan semua pilar dari sinergi untuk kesuksesan itu. Kita menghubungkan kelima pilar, yaitu operasi, IT, pembelian, logistik, dan juga sumber daya manusianya itu sendiri. Di operasi, kita akan melakukan bagaimana menghasilkan produk yang layanan dengan optimal. Selanjutnya di pembelian, kita memastikan bagaimana pasokan itu dapat berkualitas dan efisien. Di IT-nya sendiri, kita akan mendorong inovasi dan juga efisiensi teknologi. Di logistik, kita akan mendorong pengiriman cepat dan tepat, dan juga di sumber daya manusia, kita akan mengembangkan talenta yang berharga atau yang unggul. Nah, strategi yang terencana dan terimplementasi dengan baik ini memberikan keunggulan yang kompetitif yang signifikan, sehingga dia mampu menciptakan nilai bagi perusahaan dan pada akhirnya kepada kepuasan pelanggan. Dengan itu dapat meningkatkan profitabilitas, yaitu dengan melakukan efisiensi biaya dan juga optimasi proses. Kedua adalah dengan melakukan kepuasan pelanggan dengan memproduksi produk yang berkualitas dengan pengiriman tepat waktu dan juga layanan prima. Selanjutnya melakukan inovasi yang berkelanjutan, yang mana didukung oleh teknologi dan talenta yang berkembang, dan juga pengurangan risiko dengan melakukan rantai pasok yang resilient dan juga keamanan data yang kuat. Nah, untuk bisa membangun itu semua, maka perlu ada pertanyaan kritis dari yang perlu dilakukan. Yang pertama, di area mana kita bisa meningkatkan efisiensi operasional, dan kedua, bagaimana kita dapat membangun hubungan dengan pemasok utama. Ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mencepat distribusi produk itu. Selanjutnya, bagaimana strategi SDM yang dapat dilakukan yang akan paling berdampak pada tim. Selanjutnya, bagaimana kita bisa lebih memanfaatkan teknologi untuk inovasi. Terima kasih. Ya, selanjutnya presentasinya akan dibawakan oleh siapa? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik selanjutnya mengenai keputusan pengadaan dari lokasi fungsi. Yang pertama ada outsourcing. Outsourcing adalah pengalihdayan suatu kegiatan atau fungsi ke pihak ketiga atau vendor.
Contohnya, misal di suatu perusahaan manufaktur, itu kan ada banyak aktivitas ya, mulai dari produksi, administrasi, IT, HR, sampai logistik. Nah, perusahaan itu bisa mengalihdayakan kegiatan tertentu, misalnya administrasi, supaya perusahaan bisa lebih fokus ke kegiatan inti perusahaan, yakni di bidang manufaktur atau produksi sendiri. Kemudian yang kedua ada offshoring. Offshoring adalah pengalihdayan suatu kegiatan atau fungsi ke perusahaan yang sebelumnya dimiliki atau penyedia independen di negara lain. Contohnya perusahaan itu untuk kegiatan customer service dilakukan di perusahaan yang ada di negara India. Mungkin untuk alasannya bisa karena untuk tenaga kerja di sana itu lebih murah atau lebih kompeten. Next. Nah, ini ada lanjutannya untuk outsourcing sendiri. Kalau diterapkan secara baik, maka ada beberapa manfaat utama, yakni berupa efisiensi biaya dan juga fleksibilitas anggaran dan kontrol. Untuk aktivitas yang sering di-outsourcingkan, antara lain ada administrasi umum, SDM, transportasi dan distribusi, dan lain sebagainya, seperti yang tertera dalam gambar di bawah. Lalu untuk offshoring, biasanya sering dipakai pada industri customer service dan juga IT. Beberapa alasan utama perusahaan melakukan offshoring antara lain tenaga kerja yang berkualitas dengan biaya yang lebih rendah, lalu akses tenaga kerja terdidik atau talenta spesifik, lalu biaya regulasi yang lebih rendah, dan atau adanya insentif pajak, lalu fleksibilitas menyesuaikan kapasitas, dan juga performa lebih baik, turnover lebih cepat, serta membebaskan sumber daya untuk aktivitas inti. Next. Lalu ada beberapa kesalahan yang harus dihindari kaitannya dengan kegiatan outsourcing tadi. Yang pertama, kegiatan inti tidak boleh dialihdayakan. Contohnya, misal di suatu perusahaan otomotif, tentunya kegiatan inti yang biasanya penting untuk keberhasilan perusahaan seperti desain mesin itu seharusnya tidak dialihdayakan ke pihak lain karena kan hal tersebut itu adalah rahasia dan juga kunci kesuksesan utama dari perusahaan. Kemudian yang kedua, salah memilih vendor. Vendor itu kan bisa diibaratkan sebagai partner jangka panjang atau ya periode tertentu. Nah, kalau misalnya salah memilih vendor, misalnya kualitasnya buruk dan komunikasinya ribet, itu justru tentunya tidak akan membantu perusahaan, melainkan malah menambah beban baru. Kemudian yang ketiga, menulis kontrak yang buruk. Jadi, kalau kedua belah pihak itu menulis kontrak secara tidak jelas, tidak detail, tidak rinci, maka hasilnya akan timbul kesalahpahaman antara vendor dan juga perusahaan. Kemudian yang keempat, mengabaikan masalah personalia. Biasanya kegiatan yang di-outsourcingkan ini ada kemungkinan sebelumnya itu ada tim internal yang melaksanakan, misalnya tim administrasi. Nah, kalau misalnya perusahaan itu tiba-tiba mengalihdayakan kegiatan tersebut, tentunya tim internal sebelumnya itu kan bisa saja keberatan ya. Jadi untuk masalah ini perlu ditangani dengan komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada karyawan terkait. Kemudian yang kelima, kehilangan kendali atas aktivitas outsourcing. Kalau perusahaan itu hanya menyerahkan kegiatan tersebut langsung hanya kepada vendor tanpa memonitornya, maka perusahaan itu akan kehilangan kendali. Jadi tidak bisa mengontrol aktivitas outsourcing. Kemudian yang keenam, mengabaikan biaya outsourcing yang tersembunyi. Bisa saja ada biaya lain seperti mungkin biaya komunikasi atau monitoring vendor itu bisa muncul di kemudian hari, sehingga perlu dimonitor supaya kegiatan outsourcing tadi itu benar-benar membawa manfaat utama tadi, yakni berupa efisiensi biaya. Kemudian yang ketujuh, gagal merencanakan strategi keluar. Semisal kegiatan outsourcing tadi itu gagal, perusahaan itu tentunya harus mempersiapkan strategi keluar. Jadi perusahaan, misalnya perusahaan mau mengambil atau mengelola kembali kegiatan tersebut, maka perusahaan harus bersiap, ataupun kalau mau pindah vendor juga harus
dipertimbangkan lagi, dicari lagi mana vendor yang lebih mumpuni. Next. Kemudian ada langkah yang perlu diperhatikan. Ada beberapa langkah. Ini yang pertama identifikasi kompetensi inti perusahaan atau unit bisnis. Jadi apa sih keunggulan utama perusahaan yang lebih oke dibanding pesaing? Nah itu biasanya harus diidentifikasi. Kemudian yang kedua, pastikan kompetensi inti tadi itu terus diperkuat. Lalu yang ketiga, kelola kompetensi inti supaya keunggulan kompetitif tetap terjaga. Next. Oke, kemudian di sini ada matriks outsourcing. Di matriks ini ada hubungan antara nilai tambah dan potensi keunggulan kompetitif. Kalau nilainya rendah dan potensinya rendah, maka bisa dilakukan secara full outsource. Contohnya mungkin untuk aktivitas kebersihan atau aktivitas keamanan itu bisa dilakukan dengan full outsource. Kemudian untuk nilai tinggi, potensi rendah, bisa dilakukan dengan kontrak jangka panjang. Misalnya untuk sistem IT, lalu yang lainnya. Lalu ada nilai rendah, potensi tinggi, itu dapat dilakukan dengan integrasi vertikal bertahap. Jadi untuk sistem ini biasanya perusahaan itu bisa melakukan outsource dahulu sambil belajar. Jadi kalau perusahaan sudah mulai oke, tim internalnya sudah mumpuni semua, itu bisa mulai diambil alih penuh untuk aktivitas dimaksud. Kemudian nilai tinggi, potensi tinggi, biasanya dilakukan dengan integrasi vertikal penuh. Nah ini untuk aktivitas yang benar-benar krusial bagi perusahaan. Jadi untuk aktivitas ini akan diambil secara penuh oleh perusahaan, dipegang dan tidak dialihdayakan ke pihak lain. Next. Nah, kemudian ada beberapa strategi yang harus dihindari. Yang pertama ada follow the leader. Ini contohnya yaitu ingin meniru strategi pesaing utama tanpa memperhatikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Tentunya kalau kita langsung mengikuti strategi pesaing utama tanpa melihat kekuatan kita, ya nanti hasilnya tidak akan maksimal seperti yang diharapkan. Lalu yang kedua, hit another home run. Mencari kesuksesan besar lainnya tanpa mempertimbangkan perubahan lingkungan bisnis. Contohnya itu seperti di kasus Nokia kemarin, itu Nokia kan sangat optimis ya dengan produk mereka. Mereka optimis kalau peluncuran lainnya itu bakal sukses lagi. Padahal produk yang dimiliki itu sudah tidak relevan dengan perubahan bisnis yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada arms race, yaitu perang harga untuk mendapatkan pangsa pasar sehingga menguras margin perusahaan. Nah, ini arms race ini biasanya tingkat persaingannya sangat ketat ya. Jadi misalnya ketika perusahaan A melakukan promosi, perusahaan B ikut melakukan promosi. Jadi keduanya itu saling perang harga untuk mendapatkan pangsa pasar sehingga sumber dayanya pasti terkuras ya dan juga mempengaruhi margin. Kemudian yang keempat, do everything. Perusahaan itu biasanya pengen semua segmen dikejar, semua produk dibuat sehingga kehilangan fokus utama yang ingin dikejar. Kemudian yang kelima ada losing hand. Ketika perusahaan itu terus mempertahankan strategi yang jelas-jelas gagal karena sunk cost. Mungkin karena terlanjur keluar uang banyak ya, keluar biaya banyak. Jadi perusahaan itu mempertahankan strategi yang seharusnya sudah harus ditinggalkan. Next. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Zara. Silakan. Baik, terima kasih Kak Vita atas kesempatannya. Izin Ibu Syifa dan teman-teman sekalian untuk melanjutkan mengenai bagaimana cara memilih strategi yang terbaik, kemudian kriteria evaluasi, kebijakan, dan contoh penerapan nyatanya. Untuk yang pertama, terkait dengan memilih strategi terbaik itu melibatkan proses penyelarasan antara kemampuan internal dengan kondisi lingkungan di eksternal. Nah, menurut sumber itu yang pertama adalah dengan integrasi intuisi dan analis. Proses pemilihan strategi harus menggabungkan intuisi manajerial dengan analisis yang sistematis. Kemudian yang kedua,
Penyelarasan sumber daya. Strategi dipahami sebagai mekanisme untuk menghubungkan sumber daya internal perusahaan dengan peluang pasar eksternal. Nah, manajemen ini harus mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman dari eksternal. Kemudian yang ketiga, analisis kelayakan model bisnis. Nah, memilih strategi ini berarti menilai apakah proporsi nilai yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar. Kemudian strategi yang dipilih juga harus mampu memecahkan masalah pelanggan atau memberikan manfaat yang lebih unggul dibandingkan pesaing. Kemudian yang keempat, inovasi dan adaptasi. Di era modern saat ini, strategi terbaik itu seringkali melibatkan inovasi model bisnis untuk menciptakan keunggulan kompetitif, bukan sekedar mengandalkan teknologi yang baru. Nah, kemudian mohon maaf, di sini ada typo judulnya seharusnya itu mengenai kriteria evaluasi. Nah, strategi yang telah dipilih itu perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Nah, kriteria utamanya itu meliputi yang pertama adanya kelayakan atau feasibility. Strategi dievaluasi berdasarkan potensi keuntungan jangka pendek dan keselarasan struktur biaya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan. Kemudian ada keberlanjutan atau sustainability. Fokus pada kemampuan strategi untuk mempertahankan penciptaan nilai dalam jangka panjang dan fleksibilitasnya dalam merespon perubahan teknologi, persaingan, serta regulasi. Kemudian, yang ketiga ada konsistensi internal. Evaluasi apakah seluruh komponen model bisnis itu seperti proporsi nilai, saluran distribusi, dan aktivitas utama saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain. Kemudian pencapaian tujuan. Menilai sejauh mana strategi membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Kemudian, kebijakan itu merupakan instrumen yang penting untuk mengimplementasikan strategi yang telah dipilih. Nah, peran kebijakan itu meliputi yang pertama ada alokasi sumber daya. Nah, kebijakan ini dapat membantu manajemen untuk memprioritaskan investasi pada aktivitas area utama yang paling memberikan dampak terhadap penciptaan nilai. Kemudian manajemen risiko. Kebijakan itu digunakan untuk mengambil keputusan mitigasi terhadap risiko strategis, seperti diversifikasi pasar atau pengembangan sumber pendapatan alternatif. Kemudian, paduan operasional. Nah, kebijakan ini menerjemahkan model bisnis ke dalam strategi dan aktivitas operasional yang konsisten di seluruh organisasi. Kemudian, sesuai dengan buku referensi itu mencantumkan beberapa perusahaan seperti berikut ini sebagai contoh nyata penerapan manajemen strategik yang sukses. Yang pertama ada Singapore Airlines, dijadikan contoh perusahaan teladan dalam esensi manajemen strategik. Kemudian ada Nestle yang digunakan sebagai kasus kohesi untuk memahami perencanaan strategik secara penyeluruh, termasuk pengumpulan informasi strategi dan upaya keberlanjutan. Kemudian ada Honda Motor Company, contoh dalam melakukan perencanaan strategik di luar Amerika Serikat, seperti saat memasuki pasar Vietnam. Kemudian ada perusahaan Petronas yang digunakan untuk mengilustrasikan pengembangan pasar dan evaluasi strategi alternatif. Dan juga ada Samsung Electronics, itu contoh dalam analisis visi dan misi perusahaan untuk menentukan arah masa depan. Nah, secara keseluruhan ini, analisis model bisnis yang holistik memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kesenjangan antara kapasitas internal dan peluang eksternal, sehingga penyesuaian strategi dapat dilakukan secara tepat. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 8 presentasinya. Ya, seperti tadi kelompok 7 ya, dibuka 2 pertanyaan. Boleh dari satu pertanyaan dari kelompok 7 dan satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan lain yang tidak hari ini presentasi. Ya, silakan ada yang ingin bertanya. Mau dari kelompok 7 dulu atau dari yang selain kelompok 7 dulu? Mbak Mei udah unmute ini, mau nanya kayaknya. Iya, boleh Bu Sipa ya. Boleh, silakan Mbak Mei pertanyaannya. Iya, oke menarik sekali. Terima kasih teman-teman dari kelompok 8 ya. Eh, sebelum paparan ini kita pernah dapat tugas dari Bu Siva ya terkait Betul. Nokia ya. Nah ini kan terkait R&D. Saya tertarik banget untuk mengajukan pertanyaan yaitu dalam fungsional strategi. R&D ini seringkali menjadi technological leader ya, pemimpin teknologi.
Nah, namun strategic choice yang diambil oleh perusahaan seringkali diwarnai dengan kehati-hatian. Kita melihat contoh dari kasus Nokia tadi ya, karena dia memiliki apa namanya kelambanan lah ya, karena merasa punya banyak software ya, punya Symbian, Migo dan lain sebagainya, sehingga seringkali keputusannya itu sangat hati-hati. Ya mungkin juga dari akseptabilitas yang dimiliki oleh perusahaan tadi yang mau melakukan R&D ini berhitung-hitung tuh. Jadi yang saya mau tanyakan tuh ini, jika teman-teman kelompok 8 ini menemukan inovasi produk yang sebetulnya pada saat ini tuh sangat cocok atau suitable lah ya, sesuai dengan tren masa depan, namun acceptability-nya itu mengancam stabilitas keuangan dalam jangka pendek perusahaan. Kenapa? Karena profit yang biasa dihasilkan dari produk yang sekarang sudah berjalan dengan baik ini bisa terganggu. Jadi inovasi yang kita hasilkan itu akan membunuh dari produk lama, gitu kan. Nah, bagaimana teman-teman dari kelompok 8 ini dalam strategi R&D yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut bisa diposisikan dalam strategic choice. Apakah R&D ini harus dikendalikan agar inovasinya tidak terlalu destruktif atau merusak dari model bisnis yang saat ini, atau justru strategi korporatnya yang harus dipaksa berubah gitu kan untuk mengikuti temuan dari R&D tersebut. Ya, walaupun nanti ada kehilangan risiko ya, pendapatan dan profit yang biasa diterima saat ini. Ini kenapa penting? Karena kita bisa melihat dulu iPhone dengan iPod, Ya, ya, terus betul. Kodak dulu menemukan kamera digital, tapi juga kayaknya berat Film. meninggalkan kamera filmnya itu. Betul. Ya. Begitupun juga Nokia, gitu kan. Mungkin itu Bu yang mau diajukan pertanyaan buat teman-teman kelompok 8. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih Mbak Mei. Pertanyaannya sangat implemented ya. Iya, masih menyinggung menyinggung kembali tugas bersama kita tentang Nokia, tapi dilebarkan lagi ya permasalahannya. Ya, dari kelompok 8 mungkin ditampung dulu ya. Pertanyaan dari Mbak Mei, perwakilan dari kelompok 7. Kalau dari teman-teman lain yang ingin bertanya ada lagi, silahkan. Ya, Mas Cesar. Manggilnya Mas Cesar, Mas Rizky, apa Mas Hidayat ya ini? Permisi, apa terdengar suaranya, Bu? Ya, terdengar Mas. Silahkan pertanyaannya. Mohon izin, oke, Bu. Tapi mau tanya nih, untuk Mas, siapa tadi? Mas Berli ya, kalau nggak salah, Mm-mm. yang menjelaskan tentang uh, just in time gitu. Nah, saya pernah baca juga kalau misalkan tidak semua apa yang namanya just in time itu juga menguntungkan gitu, kayak ada efek sampingnya gitu. Ya. Misalkan ini ada apa yang namanya? Misalkan ya, kalau misalkan sehari perusahaan itu memang udah ada, misalkan udah nyimpan barang dan langsung habis semua begitu. Tapi in case kayak misalkan ada faktor lain gitulah, antara supplier yang nggak siap atau ada yang lain, itu kan apa yang namanya? Kadang bisa pengaruh juga ke produksi gitulah misalkan. Nah, itu pertanyaan saya kalau misalkan nih apa kalau untuk perusahaan yang kayak baru mulai startup itu terus kemudian mereka istilahnya mau coba-coba just in time gitu. Mungkin apa yang perlu dipersiapkan untuk menanggulangi kayak misalkan ketidaksiapan supplier atau misalkan ada hal buruk terjadi gitu. Jadi cuma apa? Cuma fokusnya ke just in time-nya itu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Cesar atas pertanyaannya dan Mbak Mei juga. Ya, kelompok 8 dipersilahkan untuk diskusi dulu ya, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Mei dan Mas Cesar. Ya.
Izin Bu Syifa dan teman-teman. Ya, Saya mau coba jawab pertanyaan dari Kak Mei. Kak Mei, yang saya tangkap itu pertanyaannya kurang lebihnya, jika sebuah perusahaan menemukan sebuah inovasi produk yang berpotensi membunuh produk yang lama, betul, apa strategic choice yang harus dilakukan oleh perusahaan? Seperti itu ya. betul, tepat. Ya, silakan Ya, jawabannya Mbak Made. ya jadi ketika sebuah perusahaan menemukan inovasi produk yang berpotensi menggantikan atau membunuh produk lama, perusahaan di sini namanya menghadapi dilema strategis yang biasanya dikenal sebagai cannibalization dilemma kan. Dalam konteks R&D strategi, pilihan strategis yang diambil ini sangat menentukan keberlangsungan keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. Eh, Kalau lihat dari David bukunya itu, strategi fungsional itu termasuk strategi R&D harus mendukung tujuan strategis perusahaan dan berorientasi pada masa depan pasar, bukan sekedar mempertahankan produk yang sudah ada. Nah, strategic choice yang mungkin yang paling rasional di sini dalam konteks R&D strategi itu adalah self-cannibalization, yaitu keputusan perusahaan untuk secara sadar mengembangkan dan mengomersialisasikan inovasi baru meskipun berpotensi menurunkan penjualan produk lama. Nah, pendekatan ini tuh didasarkan pada prinsip bahwa lebih baik perusahaan menggantikan produknya sendiri daripada kehilangan pasar akibat inovasi pesaing. Nah, R&D yang efektif ini tidak bertujuan melindungi teknologi lama, melainkan menciptakan nilai baru yang relevan dengan perubahan kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologinya. Tapi dalam praktiknya perusahaan emang sering mengombinasikan self cannibalization dengan yang namanya dengan phase R&D transition kalau nggak salah. Nah, dalam strategi ini R&D tetap memberikan perbaikan incremental atau terus menerus pada produk lama untuk menjaga arus kas jangka pendek. Sementara fokus R&D jangka panjangnya itu diarahin pada inovasi baru yang sifatnya lebih disruptif. Jadi pendekatan ini memungkinkan perusahaan menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang tanpa menghentikan inovasi strategisnya. Gitu. Mungkin dari saya kayak gitu. Iya, Mungkin kalau Mbak ada Made. teman-teman kelompok 8 juga ada yang mau nambahin bisa ya. Terima Ya, kasih. sama-sama ya Mbak Made. Dari teman-temannya kelompok 8 ada yang mau menambahkan? Dan dari, ya, Izin menambahkan, Bu. boleh Mas Nanda. Mungkin saya nambahin dari segi strateginya ya, Bu. Dari Mm-mm. ada berapa, mungkin untuk menghadapi masalah itu ada beberapa strategi ya bisa dilakukan. Yang pertama itu ada strategi mungkin ambidexterity. Yang pertama kita melakukan eksploitasi dan juga eksplorasi ya. Pertama eksploitasi itu bisa dengan mempertahankan dan memaksimalkan profit dari produk yang existing atau yang udah ada yang masih menguntungkan. Yang kedua juga kita bisa melakukan eksplorasi yang mana kita mengembangkan inovasi baru melalui R&D meskipun berisiko dan belum langsung profitable. Yang kedua mungkin bisa dengan melakukan pemisahan struktural ya. Yang pertama, R&D itu bersifat disruptif dapat ditempatkan dalam unit yang terpisah, misalnya corporate venture, spin-off, ataupun innovation. Sehingga tidak ada langsung mengganggu arus kas utama itu sendiri dan tetap mendapat ruang untuk bisa berkembang tanpa ada tekanan mungkin dari target jangka pendek. Yang ketiga mungkin strategic choice yang berbasis jangka panjang, yang mana jika hasil R&D jelas menunjukkan bahwa teknologi baru ini akan menjadi standar industri di masa depan, maka strategi corporate memang harus bersedia untuk bisa berubah ya, meskipun ada risiko penurunan profit di jangka pendek. Nah, contohnya Apple dengan iPhone yang membunuh iPod itu sendiri yang dijelaskan tadi, itu kan menunjukkan bahwa lebih baik perusahaan melakukan self disruption daripada disrupsi oleh kompetitor ya. Yang kedua itu dapat melakukan manajemen risiko dan timing. Nah, sebenarnya kesalahan dari Nokia dan Kodak itu sendiri bukan pada inovasinya, tapi pada keputusan menunda adopsi karena terlalu berhati-hati terhadap risiko jangka pendek itu sendiri. Oleh karena itu, tantangan utamanya itu apakah berubah atau tidak, tapi melainkan kapan dan bagaimana perubahan itu dilakukan. Sehingga sebagai kesimpulannya itu sendiri, R&D itu tidak seharusnya dibatasi hanya demi melindungi model bisnis yang telah dijalankan atau yang lama ya. Justru strategi corporate lah yang perlu justru adaptif dan mampu
mengakomodasi temuan dari R&D itu sendiri. Nah, kehilangan profit jangka pendek itu bisa menjadi harga yang cukup rasional untuk keberlangsungan dan relevansi perusahaan dalam jangka panjang itu sendiri. Dengan kata lain, perusahaan itu sebenarnya harus bisa lebih berani untuk berkelanjutan strategis dibanding dengan kenyamanan sesaat gitu atau saat ini gitu. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Mas Nanda. Sudah melengkapi jawaban dari Mbak Made. Mbak Mei gimana? Mau ada Ya, tanggapan? Mm-mm. iya keren banget jawabannya, sudah perfect. Ya intinya Oke. kita Mm-mm. tidak ingin mengulang kejadian dari Nokia, tapi boleh Ya. menyontoh Steve Jobs ya, bagaimana Ya, iPod dikanibal sehingga melahirkan iPhone dan justru iPhone. malah jangka panjangnya baik untuk perusahaan. Terima kasih Iya. dari kelompok 8 dan Bu Siva. Iya, Mbak Mei juga terima kasih atas pertanyaannya yang sangat analitikal ya. Jadi kita bisa pelajari bersama nih. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan lagi dari Mas Cesar ya tadi ya? Iya betul. Oke, ada ada yang ingin menjawab? Siapa yang ingin menjawab dari kelompok 8? Tadi Mas Cesar nanya tentang just in time ini tidak selalu menguntungkan ya. Jadi misal apa namanya perusahaannya ini tidak ada supply dan habis semua dan supply-nya itu juga nggak ready. Dalam konteks startup apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Iya, kayak rencana Betul ya, Mas cadangannya Cesar? apa gitu. Iya. Iya, rencana cadangannya apa? Betul, backup plan-nya apa? Silahkan kepada kelompok 8 sebelum kita sudahi sesi Pikon pada malam ini. Izin Bu, Ya, Mbak Yustisi silakan. ya. Mungkin saya akan coba menjawab, namun nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain Ya. yang saya pahami ya Bu ya, terkait dengan JIT ini. Seharusnya mungkin perusahaan itu harus mengubah pola pikir begitu ya Bu ya. JIT ini bukan berarti kita memulai dari nol stok atau nol stok sejak hari pertama, namun seharusnya uh, melakukan dengan tahapan pengurangan, kurangi stok secara bertahap sambil memantau mana yang masalah muncul begitu Bu. Jangan langsung menghapus safety stok sampai sistem Anda teruji stabil gitu. Selanjutnya mungkin harus ada strategi pilot project, uji coba skala terkecil begitu Bu. Langkah ini pilih salah satu lini produk atau permintaan yang paling stabil dan memiliki pemasok paling Anda pelajari dinamika bisnis ini dari 3 sampai 6 bulan, mencoba keberhasilan kecil dari keberhasilan kecil dalam 3-6 bulan itu begitu Bu. Yang ketiga mungkin membangun kemitraan gitu Bu, bukan hanya transaksi. Dalam pemasok atau perpanjangan tangan pabrik itu jika jika pemasok gagal, kita kan juga akan gagal begitu ya Bu ya. Jadi sikap yang benar, berhenti mencari pemasok yang berdasarkan harga termurah, tapi pilih pemasok yang memiliki rekam jejak yang baik atau yang tepat waktu. Selanjutnya mungkin investasi di teknologi begitu Bu. Anda tidak bisa menerapkan JIT jika pencatatan stok masih manual atau menggunakan teknologi-teknologi yang sudah tertinggal. Kita harus
memiliki inovasi yang lebih begitu, Bu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Ya, bagaimana kelompok 8? Ada yang ingin menambahkan atau ada mau tanggapan dulu dari Mas Cesar? Dari saya, menurut saya jawabannya memang benar ya, San. Itu apa secara logis ya iya gitu. Tapi kalau Mm-mm. setahu yang saya baca itu Mm-mm. dan juga yang saya tahu juga kadang-kadang just income itu nggak cuma perusahaan besar aja gitu. Kadang-kadang itu yang startup kecil-kecilan kayak tukang jualan sayur atau tukang anu itu kan mereka pasti sehari nyetok terus kalau udah itu ya udah gitu kalau nggak ada Betul. pemasukan ya 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 jadi intinya saya setuju banget kalau misalkan di Sintam maksudnya skalanya besar gitu ya cuma kalau yang kecil-kecilan mungkin ya itu sebenarnya bisa juga cuma ya seperti yang disampaikan Mbak Istisi tadi perlu ada apa istilahnya eh sub apa substitusi kalau misalkan pemasoknya nggak ada itu ya saya setuju. Ya, oke. Dari kelompok 8, berarti ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau dari Mas Cesar sudah cukup ya berarti ya pertanyaan jawabannya ya. Ya. Oh, ya oke, Mas Cesar. Oke, teman-teman berarti untuk presentasi dari kelompok 7 dan kelompok 8 kita akhiri ya. Terima kasih kepada kelompok 7 dan kelompok 8 yang sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik sekali dan rekan-rekan yang sudah mau bertanya dan berdiskusi nanti akan menjadi akumulasi nilai di akhir untuk nilai keaktifannya. Ya, kalau begitu nanti di Vicon selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi dari kelompok 9 dan kelompok 10 hari Selasa 20 Januari ya teman-teman ya. Nanti topiknya itu strategi implementation, organizing for action, sama topiknya juga tentang staffing and directing. Oke, terima kasih teman-teman dari AK 30 dari eh, AK 305 yang sudah join Vicon pada malam hari ini. Semoga ini bisa jadi refleksi bersama kita dalam mata kuliah manajemen strategik. Sampai bertemu lagi di Vicon selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya izin tutup ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat istirahat.